Mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan. Pemerintah RI berencana menambah hutang. Sementara itu, ringgit dijangka terus mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ada satu hal aneh yang terjadi di ekonomi Indonesia tahun 2026 ini, teman-teman. Dan media mainstream jarang ngebahasnya. Kalau kita baca judul berita, semua kedengaran fantastis. 100.000. 100.000. Nah, jadi kenapa semua serba mahal di sini? Karena memang untuk mendatangkan kayak gini-gini ya, menggunakan pesawat. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Lantas, apa kerugian secara pribadi yang Anda alami jika Aceh minta merdeka? Malaysia di tahun 2025 akhir, para sahabat, menutup dengan menaikkan kokohnya ringgit Malaysia. Dan Indonesia di awal tahun 2026 katanya mau nambah utang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Bapak Prabowo yang mengamat tentang kemiskinan yang ada dekat Indonesia ini kok masih banyak. Kenapa yang merasakan hasil bumi kekayaan Indonesia ini kok hanya sebagian? Ini Bapak Prabowo ini yang mengatakan sendiri loh. Tetapi kok Bapak Prabowo ini kok tidak mengambil kebijakan, kan seorang pemimpin, seperti halnya dengan adanya tambang-tambang itu kan. Ini kebanyakan dikuasai oleh apa ya? Oleh warga asing, para sahabat, seperti halnya dari China macam itu. Dan di Indonesia itu bahwasanya dekat di Morowali pun pekerjanya pun dari China. Negara kita sendiri, orang lokalnya banyak yang pengangguran. Itu yang menjadi pertanyaan juga, para sahabat. Dan Bapak Prabowo di tahun 2026 ini, para sahabat, katanya akan mengambil hutang lagi. Macam mana nak sejahtera kalau rakyatnya disuruh bayar hutang dengan menaikkan pajak lah, pajak kendaraan, pajak bumi, semuanya akan dinaikkan barang-barang harga, dan mata uang kita, mata uang Indonesia ini terus melemah. Bukan harga jual barangnya yang mahal ya para sahabat, melainkan mata uang kita yang terus melemah. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya kan tentang statement Bapak Prabowo. Apakah ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini akan menjadi lebih stabil, lebih membaik? Apakah hanya bom waktu, para sahabat? Dan para sahabat penasaran seperti apa? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Karena saya melihat ada kejanggalan. Presiden Prabowo, saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Ini 7 Januari 2026 ya. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya. Bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Jujur teman-teman, betul, kan hanya sering pejabatnya, dengar Pak. Janji manis pejabat yang ujungnya ya cuma janji aja gitu loh. Makanya pas awal gue dengar tentang target swasembada pangan, gue sempat skeptis dan mikir ya nanti juga ujung-ujungnya bakal impor gitu loh. Tapi pas gue baca data terbaru soal cadangan beras pemerintah, ini keren menurut gue. Ternyata ya cadangan beras kita itu sekarang melimpah ruah, teman-teman, yang dimana udah tembus 3,2 juta ton. Dan asal kalian tahu juga, ini angka tertinggi sebenarnya sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Poin yang gue ingat Pak Presiden itu bilang kasih target ini selama 4 tahun ke depan. Tapi ya itu dia, kalau serius terbukti kok 1 tahun bisa nyampe, teman-teman. Kalian ingat paniknya kita waktu zaman pandemi waktu itu pas COVID. Negara lain kan tutup keran ekspor dan kita ketar-ketir soal beras. Nah, swasembada ini artinya kita itu nggak perlu lagi ngemis ke negara lain buat makan, teman-teman. Tapi ya pertanyaan sekarang buat kalian yang sering belanja atau anak kosan dengan stok beras melimpah di gudang negara begini, kalian udah ngerasain belum dampaknya? Dampak di harga nasi warteg. Sudah ngerasain nggak belum? Beras di pasar. Coba cerita di bawah, teman-teman. Harganya tambah mahal. RI berencana menambah
menambah hutang. Kok malah mau nambah hutang? Berencana menambah hutang. Ini di tahun 2006. 781 triliun pada tahun 2026. Malaysia waktu penutupan 2025 menaikkan nilai ringgit, sedangkan Indonesia menjelang 2026 mau berhutang. Katanya negaranya banyak sumber daya alam, ada emas, ada inilah, ada itulah, tapi kenapa mau berhutang? Banjir bandang di Tamiang masih menyisakan satu kejutan dan satu misteri ilahi. Telah ditemukan seorang laki-laki masih dalam keadaan bernyawa, tergeletak tak berdaya di lumpur di depan halaman perkantoran Sudah 1 di bulan Aceh lebih ya? Tamiang. Ini kejadian Ya Allah, banjir sudah 1 subhanallah. bulan yang lalu. Alhamdulillah si orang ini, laki-laki ini masih hidup. Dia seorang bapak-bapak, namun dia sangat lemas sekali, sangat lemah ya. Akhirnya tim dari IPDN, seorang mahasiswa yang menemukan itu berteriak dan semuanya berdatangan menolong si bapak tadi. Langsung ada yang menyediakan oksigen, ada yang menyediakan air minum, ada yang langsung mencuci-cuci badannya supaya terlihat dengan jelas mukanya, padahal mukanya sudah penuh oleh lumpur. Jadi ini suatu mukjizat ya, suatu kejadian luar biasa yang jarang ditemui. Hal yang mustahil kalau dipikirkan secara logika, namun ini kehendak ilahi. Ini dia masih hidup. Seorang bapak-bapak yang terkapar di atas tumpukan debu dan lumpur ya. Di atas lumpur, dia tergolek lemah, namun dia masih bernyawa. Akhirnya langsung diberi oksigen, langsung dinaikkan di mobil ambulan, dibawalah ke rumah sakit. Ini yang terlihat pada gambar ini, yang terlihat pada videonya itu. Memang bapak ini sudah lemah lunglai, namun masih ada nyawanya. Jadi kalau Allah belum berkehendak dia untuk meninggal, belum ada tanda-tanda untuk meninggalkan dunia panah ini, karena Allah yang mempunyai kekuatan, Allah yang memberi mereka itu ajal, yang memberikan kita kehidupan di dunia ini. Nah ini bukti nyata. Jadi selama sebulan bapak ini terkapar berarti di situ ya, tertati-tati, atau memang dia dari awal memang sudah nyangkut di situ di tanah ini tergeletak, atau memang dia dari kubangan lain. Intinya seorang bapak ini dia ini viral dikarenakan telah diberikan suatu kekuatan dari ilahi Robbi ya, karena dia tidak meninggal meskipun dia sudah 1 bulan terkena banjir bandang. Mukanya, badannya semua sudah penuh oleh lumpur, namun nyawa masih dikandung badan. Dia masih hidup, alhamdulillah. Dan sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit. Semoga setelah mendapatkan pertolongan, yang pertama pertolongan dari mahasiswa IPDN yang sedang bertugas di sana, yang sedang membantu ya, membantu para korban bencana. Semoga mereka mendapatkan pahala, baik itu para mahasiswa maupun para orang-orang yang di sana yang membantu maupun pihak rumah sakit. Semoga bapak ini segera pulih sembuh dan kita akan mendengarkan cerita dari bapak tersebut. Nanti kita beritakan lagi untuk berita selanjutnya. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Lantas, apa kerugian secara pribadi yang Anda alami jika Aceh minta merdeka? Diberi bantuan, malah berisik minta merdeka. Sekarang kita tanya, apakah bantuan itu adalah separuh dari harta Anda? Saya bisa pastikan, yang berisik tidak memberikan apapun untuk Aceh. Jadi, kita harap secara bijak juga, itu urusan mereka dengan pemerintahan, tidak ada urusannya dengan orang secara pribadi. Biarkan saja mereka minta merdeka. Selagi tidak mengurangi jatah beras di rumahmu, harap diam. Karena apa? Kamu tidak merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Kamu dan keluargamu tidak merasakan kedinginan, kelaparan, dan tidak punya penghasilan. Jadi, harap diam kalau kamu tidak ada di posisi mereka. 100.000. 100.000. Nah, Di Papua ini ya. Sini karena memang untuk mendatangkan kayak gini-gini ya, menggunakan pesawat. Untuk pesawat seperti yang kita naiki itu, pesawat karavan ya. Untuk biaya sewanya sekali jalan kurang lebih 60 juta.
Ya betul. Hampir di sini mahal sih. Ya. Semen mahal. 1 juta. Semen 1 juta. Di sini semen 1 1 juta. juta. 10.000. Satu bungkus 10.000. Ini berapa tepung tapioka? 50.000. Ini gula setengah kilo. Ini kayaknya nggak sampai sekilo. 50. Untuk uam atau babi di sini per ekor berapa, Wadan? Kalau untuk acara biasa harga 30 sampai 50. 1 ekor? Ya, 1 ekor. Kok murah banget Dan itu harga tidak jual boleh di tawar. tempat ini milik orang lokal. Besar sekali ini. Hebat. Saya berterima kasih anak-anak. Saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Terima kasih anak-anak. Bapak Presiden sebagai presiden yang tertinggi di seluruh Indonesia dan khususnya di Papua dan khususnya di daerah distrik Kuyawaki, kami sampaikan keluar di sini yang pertama jalan darat. Jalan darat dari Lanijaya ke Kuyawaki sulit, masih di Lanijaya. Contohnya di Wamena saja belum pengespalan. Maka medangnya di sini pembangunan segi untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, untuk infrastruktur pemerintahan, kampung, distrik, penjangkauannya sulit. Pesawat ditetapkan untuk Wamena Kuyawaki, Kuyawaki Wamena, terus dari Kuyawaki Lanijaya, Lanijaya Kuyawaki, terus dari sini ke Timika, Timika Kuyawaki ditetapkan. Dalam kesempatan itu pemerintah pusat diperhatikan supaya kami lancarkan ekonomi, Perhatikan Papua. kesejahteraan dengan baik. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan selama Puasa itu Ramadan. ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jamakan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan harusnya diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat mendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika sebuah kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan, maka yang salah bukan rakyat, yang salah adalah kebijakannya. Kami tidak butuh aturan yang memaksa, kami butuh negara yang berpikir, peka, dan menghormati realitas sosial. Ada satu hal aneh yang terjadi di ekonomi Indonesia tahun 2026 ini teman-teman, dan media mainstream jarang ngebahasnya. Kalau kita baca judul berita, semua kedengaran fantastis. Ekonomi kita diprediksi tumbuh stabil 5%, dan pasar saham kita baru aja mencetak rekor kenaikan tertinggi dalam 11 tahun terakhir, naik 22%. Keren, bener teman-teman. Tapi kalau kita bedah datanya lebih dalam, ada sinyal lampu kuning yang menyala terang sebenarnya. Bayangin ya, ekonomi kita ini seperti sebuah restoran yang sedang ramai pengunjung. Tapi di satu sisi, pengunjung lokal yaitu kita, investor retail dan masyarakat sedang boros-borosnya belanja. Boros-borosnya belanja. Data dari Bank Mandiri menunjukin kok, belanja leisure seperti hotel dan fashion naik pesat di akhir tahun. ESG kita juga naik karena investor lokal berani ambil resiko demi cuan besar. Tapi masalahnya teman-teman, kita belanja bukan dari kelebihan uang, melainkan dari bakar tabungan. Ya, bakar tabungan. Data nunjukin indeks tabungan kelompok bawah dan atas justru turun drastis. Poinnya kita memecahkan celengan demi menjaga gaya hidup tetap jalan. Nah, tapi di sisi lain teman-teman perhatiin deh tamu VIP restoran, yaitu investor asing. Mereka justru melakukan hal sebaliknya. Menurut laporan Bloomberg Intelligence, investor asing hampir berhenti total membeli surat utang negara kita. Arus dana asing juga anjlok dari 4,6 miliar rupiah dolar menjadi cuma 25 juta dolar di akhir tahun. Kenapa? Karena mereka khawatir sama kasih restoran kita, alias anggaran negara yang defisitnya mendekati batas bahaya 3%. Jadi sederhananya teman-teman, ekonomi kita ini stabil karena kita rakyatnya nekat belanja pakai tabungan. Tapi investor di luar masih wait and see aja karena takut negara kebanyakan utang. Ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi buat membangun kesadaran siapapun teman-teman, termasuk gue pribadi. Tahun 2026 ini diprediksi stabil, tapi stabilnya ini butuh biaya mahal. Buat kita ini sinyal untuk lebih bijak. Jangan sampai euforia pasar saham bikin kita lupa mempertebal dana darurat alias tabungan. Karena saat pesta usai, yang punya tabungan lah yang akan selamat. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya MBG makan siang gratis di saat bulan Ramadan nanti masih tetap dilaksanakan untuk dibagi bekal tersebut, untuk dibawa pulang agar dimakan, agar disantap setelah berbuka puasa. Yang tidak berpuasa katanya santap curi-curi, katanya dekat sekolah, katanya para sahabat. Ini merupakan apa ya? Apakah bisnis tersebut, bisnis pemerintah ini kepada rakyatnya, apakah tidak bisa dihentikan macam itu tentang MBG makan siang gratis ini untuk bulan Ramadan saja? Coba diperketatlah peraturannya macam itu. Setidaknya bagi budak-budak sekolah yang sudah balik cukup umur 7 tahun kan harus diperintah. Umur 10 tahun kalau diperintah tak mau kan wajib dipukul kan, dikasih ajar macam itu. Tetapi dengan adanya prediksi Bapak Prabowo di tahun 2026 yang akan ekonomi Indonesia akan stabil, banyak yang memprediksi hanya menjadi bom waktu macam itu. Kita harus hati-hati, tabungan kita jangan sampai terkuras untuk berbuat foya-foya. Kita harus menjaga macam itu para sahabat, untuk di masa yang akan emergensi boleh kita guna macam itu para sahabat. Dan juga Bapak Prabowo menjelaskannya dalam pidatonya. Ini 7 Februari 2026 yang mereka mengatakan Indonesia memang kaya raya. Memang dari kekayaannya aku sudah mengamati sejak dulu. Kenapa di Indonesia itu masih banyak orang yang miskin macam itu? Pertanyaannya dari pemerintahannya lah. Dari pemerintahannya, coba bayangkan. Dari pemerintahannya kita tunjuk bercermin kepada beras yang katanya berlambak para sahabat. Katanya beras sudah berlambak, stoknya sudah berlambak dekat negara macam itu. Tetapi adakah masyarakat dekat sana merasakan beras berlambak itu dengan harga subsidi, dengan harga yang murah? Nggak ada kan yang merasakan semacam itu. Melainkan harga malah tambah dicekik. Memang kalau memang ada statement yang mengatakan kita kan nak menjaga kualitas harga jual pasar kepada petani agar tidak kasihan. Ya dari harga petani ya kita beli sama pemerintah dengan harga yang sesuai, tetapi untuk jualnya kepada masyarakat lokal seperti halnya ada subsidi lah macam itu. Semacam dekat Malaysia kan warga lokal itu kan diistimewakan macam itu. Dekat Indonesia beras berlambak cuma keluar-keluar di media sosial para sahabat. Adakah orang pasar dan masyarakat merasakan harga beras itu yang murah ketika diberi subsidi sama kerajaan Indonesia? Nggak ada. Jadi cumanya bisa keluar-keluar di media sosial. Dan Bapak Prabowo pun katanya sudah mengamati kenapa masih banyak orang miskin. Itu tanggung jawab Bapak Prabowo macam mana nak mensejahterakan masyarakatnya, dan didik semua menteri-menteri yang ada dekat sana macam mana bisa mensejahterakan masyarakatnya. Itu sahaja Bapak Prabowo. Jangan malu-malu bercermin negara yang sudah sukses mensejahterakan masyarakatnya. Macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.